Yang seperti saya sampaikan tadi, idealnya memang breast cancer atau kanker payudara itu bisa dilakukan tindakan pembedahan. Iya. Masalahnya, tidak semua orang akan datang dalam kondisi bisa dilakukan pembedahan. Ada yang tidak bisa, misalnya kalau sudah ada penyebaran, operasi itu tidak banyak akan memberikan manfaat untuk pasien tersebut, tapi kita konsentrasi pada penyebarannya. Atau ada yang belum bisa, misalnya datang dalam kondisi kansernya ini besar. Kita kembali lagi di Glenn Talk Kawan Merdeka bersama saya Paravita Bermawi dan masih dengan nuansa peduli kanker ya Kawan Merdeka. Di bulan Oktober ini kita harus lebih aware lagi terkait dengan kanker payudara, khususnya untuk Anda para wanita. Episode kemarin kita sudah mengetahui gejalanya, penyebabnya, dan juga bagaimana cara penanganannya. Di episode kedua ini kita akan membicarakan tentang pengobatan dan juga pengangkatan payudara, masih dengan dokter yang sama, Dr. Bob J. Octavianus MD, breast surgeon dari Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Halo dok. Halo. Sehat. Sehat ya. Baik, melanjutkan pembahasan kita minggu lalu dok, bahwa memang salah satu indikator kemungkinan terjadinya kanker payudara itu adanya benjolan misalnya di payudara begitu ya. Apakah semua benjolan di payudara itu indikasi dari kanker dok? Ya, jadi itu yang pertanyaannya bagus sekali karena tidak semua benjolan yang diraba oleh seorang wanita itu kanker ya. Betul. Jadi justru porsi paling banyak itu ternyata bukan. Nah, tetapi perlu dipahami bahwa apa yang kita raba dari luar dengan tangan kita itu tidak bisa menjadi kesimpulan suatu diagnosis. Jadi perlu dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan untuk memastikan. Nah, dalam penyelesaian problem payudara itu atau benjolan payudara ada namanya triple diagnostik. Triple diagnostik itu 3 pemeriksaan yang baku harus ada dan tidak boleh tidak berurutan. Yang pertama akan diperiksa oleh dokter yang memang kompeten di bidangnya, lalu dinilai apakah ini memang benjolan atau bukan. Dan kedua, bila diperlukan akan dilakukan pemeriksaan radiologi berupa dalam hal ini lebih banyak informasi akan kita dapatkan dari USG. USG payudara akan bisa melihat bentuk dari benjolan tersebut, isinya bagaimana, apakah itu suatu benjolan cair atau padat, dan menyimpulkan suatu prediksi ya, atau suatu penilaian apakah benjolan ini cenderung ke arah jinak atau ganas. Apabila ada kecurigaan ke arah ganas, maka sebelum segala tindakan harus dibuktikan dengan tindakan biopsi namanya, pengambilan jaringan untuk dilihat di bawah mikroskop. Ini semua harus berurutan, jadi tidak boleh biopsi dulu baru USG. Karena kan secara logika kita harus tahu yang mau dibiopsi ini apa, sehingga harus dilihat dulu baru di biopsi kalau diperlukan. Karena tidak semua benjolan ternyata memerlukan biopsi. Misalnya seorang wanita mengeluh benjolan payudara, ternyata dari USG-nya itu sebuah kista saja karena hormonal, maka kondisi tidak memerlukan biopsi. Ya. Jadi harus diperiksa memang. Baik, berarti prosesi awal adalah periksa dulu Ya. supaya bisa berurutan ya dok ya. Betul. Jangan sampai jumping dari pemeriksaan satu ke lainnya begitu. Baik, kalau masih membicarakan tentang benjolan begitu dok. Apakah kalau misalnya memang tadi dokter bilang tidak semua benjolan itu harus dioperasi dan juga pokoknya harus sesuai dengan pemeriksaan begitu ya. Apakah kalau misalnya benjolan itu ternyata tidak berbahaya begitu dok? Apakah itu benjolannya bisa hilang sendiri? Ya. Tergantung dari kondisi dasarnya. Kalau benjolan itu prinsipnya benjolan payudara itu ada yang cair, ada yang padat ya. Kalau benjolan cair itu lebih banyak berhubungan dengan faktor hormonal ya, namanya kista payudara, maka benjolan itu memang bisa hilang timbul sesuai dengan fluktuasi hormon seorang wanita. Tapi kalau benjolan padat, yang harus dilihat adalah apakah benjolan ini benjolan jinak atau ganas. Kalau dia jinak, maka ada indikasi itu kapan perlu diambil, kapan tidak, sesuai ukurannya, atau ada kecenderungan membesar atau tidak. Kalau dia ganas, yang seperti saya jelaskan minggu lalu ya, bahwa harus dilihat ekstensinya atau perjalanan, apakah dia sudah ada di kelenjar getah bening atau sudah ada di organ lain untuk menentukan tindakannya. Jadi ada benjolan yang bisa hilang, tetapi
tidak semua ya, itu lebih banyak berhubungan dengan faktor hormon ya, benjolan-benjolan karena hormon. Baik, itu tadi kita sudah membicarakan mengenai kanker payudara, kawan Merdeka, tentang benjolan yang memang kadang-kadang menjadi sebuah indikator wanita tuh harus segera siap siaga, mungkin untuk segera memeriksakan ya kan kesehatan mereka. Sekarang kita akan membicarakan tentang pengobatan dari kanker payudara begitu. Nah ini kalau misalnya kita membicarakan sebuah penyakit, dok, biasanya ada yang hanya lewat pengobatan saja begitu, ada yang memang harus operasi dulu. Nah ini kalau misalnya kanker payudara, apa bisa cuma lewat obat minum begitu, dok? Ya, jadi sampai saat ini tindakan pengobatan kanker itu ada dua ya, yaitu namanya tindakan kuratif dan tindakan paliatif. Kuratif itu secara mudah, secara simpel adalah kita berusaha semaksimal mungkin seluruh sel kanker itu hilang dari tubuh seorang yang terdiagnosis. Kalau paliatif itu tujuannya adalah kita menghambat progresivitas dari suatu perjalanan kanker dengan tetap menjaga kualitas hidup seorang pasien itu terjaga mendekati normal ya. Jadi kuratif itu lebih banyak tujuannya untuk sembuh. Nah, dengan demikian maka kalau ada suatu benjolan di payudara dan itu sifatnya ganas dan dia ternyata dilihat bisa untuk dilakukan tindakan pembedahan, maka itu pilihan pertamanya ya. Pilihan pertamanya karena kan kita mengkontrol lokalnya. Sambil melihat apakah ada potensi penyebaran yang dibawa oleh benjolan ini dengan pemeriksaan patologi setelah operasi. Kalau ada karakter-karakter agresif, maka perlu terapi tambahan seperti kemoterapi, radiasi, hormonal terapi, targeting terapi. Jadi memang kalau dalam prinsip kuratif tadi berusaha semaksimal mungkin sel kanker itu tidak ada. Berbeda pada paliatif. Kalau paliatif itu sel kanker itu sudah lepas ke organ lain. Jadi kita tidak secara kasat mata kita tidak bisa membersihkan. Karena kan di lokalnya memang ada tapi sudah ada dalam darah. Sehingga kita menghambat dengan obat-obatan tanpa tindakan pembedahan pada umumnya. Baik. Dr. Bob tadi sempat menyebutkan terapi lain seperti terapi kemoterapi begitu ya. Nah mungkin ada sebagian dari kawan Merdeka ini yang masih belum paham dengan terapi kemoterapi ini tadi begitu, karena mungkin stigmanya adalah takut karena entah nanti rambutnya rontok dan lain sebagainya begitu ya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut terkait dengan kemoterapi begitu, dok? Ya, jadi kemoterapi itu adalah prinsipnya terapi anti kanker berupa obat-obatan yang dimasukkan di dalam darah, baik melalui infus maupun melalui obat-obat minum ya, ada yang seperti itu. Yang tujuannya adalah membunuh sel kanker ya, gitu. Nah, sebelum bicara kemo itu apa, kita harus paham sejarahnya bahwa dulu breast cancer atau kanker payudara itu dianggap bahwa pembedahan itu menyelesaikan semua problem. Dengan pemahaman bahwa sakitnya di payudara, dioperasi, selesai. Operasi lebih besar, lebih sebersih-bersihnya akan menyelesaikan problem. Ternyata dilihat tidak. Karena banyak orang di daerah operasinya bersih, tidak ada apa-apa, tapi kansernya berkembang di tempat lain. Sehingga dipahami bahwa kanser ini bukan masalah lokal saja, tetapi ada karakter-karakter yang menyebabkan dia bisa melepaskan selnya ke tempat lain. Nah, artinya harus ada terapi lain yang menangani problem ini, bukan pembedahan tentunya. Lalu ditemukanlah kemoterapi dan sangat signifikan mengurangi angka kekambuhan dan angka kematian akibat kanker payudara. Nah, tentu stigma pada kemoterapi itu tidak sepenuhnya salah, tapi juga banyak tidak benarnya ya menurut saya ya. Jadi yang saya bisa sampaikan bahwa kemoterapi itu adalah terapi yang harus dipersiapkan dengan baik dan ada efek samping yang bisa kita kendalikan, yang bisa kita cegah, ada yang memang harus diterima sementara. Contoh seperti rambut rontok. Pada kanker payudara memang obat yang standar dipakai saat ini memang mempunyai efek samping rambut rontok, tapi itu sifatnya sementara.
Jadi setelah kemoterapi akan tumbuh Tumbuh lagi kembali, ya. Jadi harus dipersiapkan, harus dipahami bahwa tidak semua efek samping itu sifatnya permanen gitu. Ya. Baik, dokter tadi juga sempat membicarakan terkait dengan terapi yang hormonal dan juga terapi yang ditargetkan. Ya. Ini mungkin bisa dikasih tahu lebih lanjut mungkin dok terkait dengan dua Ya, ya. terapi ini. Jadi sebenarnya dua-duanya sama prinsipnya terapi target ya. Artinya terapi kanker payudara itu sangat berkembang, dibantu sekali oleh kemajuan pemeriksaan patologi namanya, pemeriksaan jaringan. Jadi dengan pemeriksaan jaringan di bawah mikroskop, dengan penilaian karakter-karakter kanker, akhirnya diketahui bahwa kanker payudara itu mempunyai beberapa subtipe atau beberapa karakter. Ada yang membawa karakter dipengaruhi oleh hormon, ada yang tidak. Ada yang mempunyai karakter dia punya namanya HER2 ya, HER2 positif, ada yang tidak. Yang setiap karakter ini memberi kontribusi perangai yang berbeda dari kanker dibandingkan karakter lain. Ambil contoh karakter yang hormonal positif, maka memang dia peka terhadap hormon estrogen yang ada dalam tubuh. Dengan dikenali dengan dipengaruhi oleh hormon tadi, kanker itu berkembang lebih cepat, konstan akan berkembang terus. Dengan dikenali karakter ini, maka bisa ditentukan obat targetnya. Jadi kalau hormonal positif, bisa dihalangi hormonnya dengan obat. Ya. Kalau HER2 positif, ada obat untuk menghalangi supaya karakter ini tidak menyebabkan perkembangan sel yang lebih agresif lagi. Jadi ada obat-obatnya. Nah, maksudnya target itu adalah dia tidak bisa dipakai untuk semua. Yang untuk semua itu adalah kemoterapi. Ya, targeting terapi itu sesuai dengan karakter bawaan dari kanker, sesuai targetnya. Ya. Jadi kalau karakternya begini, ya kita obatnya ini. Jadi tidak seperti kemo yang semua karakter kanker akan memerlukan kalau ada indikasinya. Ya. Baik. Nah, dokter, kalau misalnya memang seorang pasien itu akhirnya sudah divonis mengidap kanker payudara begitu, dok. Sampai di titik apa sih, dok? Sampai akhirnya itu pasien ini harus operasi pengangkatan payudara begitu? Ya, jadi yang seperti saya sampaikan tadi, idealnya memang breast cancer atau kanker payudara itu bisa dilakukan tindakan pembedahan. Ya. Masalahnya tidak semua orang akan datang dalam kondisi bisa dilakukan pembedahan. Ada yang tidak bisa. Misalnya kalau sudah ada penyebaran, operasi itu tidak banyak akan memberikan manfaat untuk pasien tersebut, tapi kita konsentrasi pada penyebarannya. Atau ada yang belum bisa. Misalnya datang dalam kondisi kankernya ini besar, kulitnya bengkak, sehingga kalau dipaksakan operasi risiko kambuhnya tinggi. Harus dikecilkan dulu dengan kemoterapi sampai bisa operasi baru dilakukan pembedahan. Nah, operasi juga tidak selalu berarti bahwa pengangkatan payudara ya. Jadi pengangkatan kanker itu mengikuti kaidah atau prinsip terapi kanker secara onkologi itu ada jarak sehat, ada radikalitas namanya. Kanker harus diambil dengan jarak aman. Baik itu berupa pengangkatan seluruh kelenjar payudara ataupun sebagian. Nah, itu harus dibicarakan dengan dokter karena harus dilihat sesuai dengan kondisi kankernya atau pilihan-pilihan pasien. Jadi tidak harus berarti bahwa payudara akan hilang. Ya. Bahkan pada kondisi di mana kita harus mengangkat payudara pun, itu bisa dilakukan direct reconstruction namanya, rekonstruksi payudara saat itu juga untuk mempertahankan bentuk payudara walaupun jaringan kelenjar payudara sudah diangkat semua. Nah, jadi bukan berarti bahwa payudara pasti akan hilang. Baik, berarti mungkin stigma masyarakat yang mungkin masih takut untuk aduh nanti kalau operasi ternyata aku kehilangan begitu ya, ternyata tidak. Masih tetap bisa rekonstruksi itu tadi ya, dok ya. Baik.
Baik, Kawan Merdeka, nanti kita akan membicarakan lagi di episode selanjutnya mengenai tentang kanker payudara. Hari ini kita sudah membicarakan tentang pengobatan dan juga pengangkatan kanker payudara itu seperti apa. Nanti kita akan lanjutkan lagi di episode selanjutnya bersama saya Paramita Bermawi dan bersama dengan Dr. Bob J. Octavianus MD, Breast Surgeon of Rumah Sakit Onkologi Surabaya. We'll see you on the next episode. Bye! 106,7 Merdeka FM, musik terbaik 90-an hingga kini.